Selamat dating di dunia novel, episode 6266. Penyempurnaan, lucu sekali. Kenapa saudaraku tidak berani melakukan itu? Apakah kau meragukannya? Kata Wang Qiang dengan nada meremehkan. Chou Feng langsung meraih batu ungu di tangannya. Benda ini tidak mudah untuk disempurnakan. Jika hanya sekadar gagal, tidak apa-apa. Namun, jika tidak dapat mengendalikannya dengan baik, bisa jadi Anda akan mendapat serangan balik. Reaksi di sini serius. Ketika Chou Feng menimbang batu ungu itu, dia menatap Xianxi. Mampu melihat reaksi balik berarti ada sesuatu di sana, tetapi seorang spiritualis dunia berbicara dengan kekuatan. Jika Anda tidak berani memperbaikinya, bahkan jika Anda memiliki penglihatan yang baik, hanya itu yang dapat Anda lakukan. Kata Xianxi, biar aku coba. Saat Chou Feng berbicara, dia menggenggam batu itu erat-erat, dan tiba-tiba kekuatan dahsyat dari penghalang terkumpul di telapak tangannya. Melihat ini, semua orang dari sekte abadi 7 alam yang hadir memusatkan perhatian mereka pada Chou Feng. Mereka sangat gugup. Namun kegugupan semacam itu tampaknya bukan disebabkan oleh kekhawatiran terhadap keselamatan Chou Feng. Lebih seperti dia khawatir kalau Chou Feng akan berhasil. Terutama ketika batu ungu itu mengeluarkan aura ungu yang meledak-ledak dan menyerang Chou Feng seperti beberapa ular berbisa. Chou Feng tetap tenang. Ekspresi batu peri menjadi lebih gugup. Tidak. Setelah beberapa saat, Chou Feng menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Xianxi menghela napas lega. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Hal ini memang sulit untuk disempurnakan. Sambil berbicara, dia mengambil kembali batu ungu itu dari tangan Chou Feng. Dia mengatakan tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri, tetapi ada sedikit nada sarkasme dalam nada bicaranya. Chou Feng pura-pura tidak mengerti sarkasmenya dan tersenyum sedikit. Memang sulit untuk disempurnakan. Mendengar ini, Xianxi itu tersenyum lebih cerah. Namun Chou Feng diam-diam mengirim pesan kepada Jie Shanxian, "Senior, orang-orang ini pasti punya motif tersembunyi. Haruskah kita mencari kesempatan untuk melarikan diri? Atau menunggu sampai mereka menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya?" Pemimpin sekte abadi 7 alam berjanji kepadaku untuk membantu mereka memurnikan pil kenaikan mimpi ungu, dan dia akan memberiku 30% dari pil yang telah dimurnikan. Sekarang aku sudah di sini, aku tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Setidaknya aku harus mendapatkan apa yang aku inginkan. Chou Feng, kamu tidak percaya padaku, kan? Bagaimana Istana Suci 7 Alam bisa lebih lemah dari sekte abadi 7 alam ini? Jika aku bilang aku bisa menjagamu tetap aman, maka aku bisa menjagamu tetap aman. Jie Shanxian diam-diam selesai mengucapkan kata-kata ini, lalu bertanya pada Chou Feng, benda itu ada hubungannya dengan kenaikan bunga mimpi ungu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana itu terbentuk, tampaknya hanya generasi muda yang bisa menyempurnakannya. Apakah kamu mengerti? Benar-benar tidak mampu memperbaikinya? Tentu saja aku bisa, tapi aku mendapati bahwa mereka tidak benar-benar ingin aku menyempurnakan benda ini, melainkan mereka menggunakannya untuk mengujiku, jadi aku berpura-pura tidak bisa melakukannya. Dan aku menduga bahwa ujian mereka kemungkinan ada hubungannya dengan meningkatkan tingkat bunga mimpi ungu, kata Chou Feng. Setan kecil, kau cukup licik, kata Jie Shanxian sambil tersenyum. Kamu harus berhati-hati, kata Chou Feng. Lebih baik daripada temanmu yang gagap itu, kata Jie Shanxian. Dahi. Tidak juga, kakakku cukup pintar. Dia hanya mengandalkan dukunganmu, jadi dia tidak takut. Chou Feng menjelaskan. Benarkah? Jie Shanxian sedikit tidak yakin. Tentu saja benar. Chou Feng membenarkan. Tak lama kemudian, pemimpin sekte abadi 7 alam kembali bersama seluruh tetua. Guru, semuanya sudah siap. Guru, kapan waktu yang tepat? Pemimpin sekte abadi 7 alam bertanya kepada Jie Shanxian dengan sangat sopan. Ayo pergi sekarang. Jie Shanxian berjalan keluar sambil berbicara. Chou Feng dan Wang Qiang mengikuti dari belakang. Namun, pemimpin sekte abadi 7 alam buru-buru berkata, "Tuan, bunga mimpi ungu sangat beracun. Mengapa tidak membiarkan kedua teman itu tinggal di sini untuk beristirahat? Tidak apa-apa, mereka bisa menanggungnya."
Mendengar Jie Shanxian berkata demikian, Ketua Sekte Abadi Tujuh Alam tidak berkata apa-apa lagi. Ia langsung membawa Chu Feng dan yang lainnya terbang ke udara, menuju ke kedalaman Sekte Abadi Tujuh Alam. Kakak, apa pendapatmu tentang Chu Feng? Dalam perjalanan, Xian Jing diam-diam bertanya pada Xian Shi, kamu harus memiliki beberapa kemampuan. Kalau tidak, kamu tidak akan mampu menahan serangan balik dari batu mimpi ungu. Tapi orang ini tampaknya tidak terlalu berani, jadi dia bukan ancaman. Sebaliknya, si gagap itu tampaknya bukan orang baik, kata Xian Shi. Apakah dia penakut? Bukankah dia baru saja membuat keributan besar di tempat klan surgawi Huangfu? Jika dia penakut, dia tidak akan melakukan hal seperti itu, kan? Tanya Xian Jing. Kakak, kamu tidak mengerti hal ini. Anjing takut pada serigala, serigala takut pada harimau, dan satu hal menaklukkan hal lainnya. Chu Feng ini bukan hanya seorang seniman bela diri, tetapi juga spiritualis roh dunia. Begitu dia memasuki Sekte Abadi Tujuh Alam milikku, dia akan dapat merasakan kekuatan pencegah dari Sekte Abadi Tujuh Alam milikku. Ketakutan ini datang dari kedalaman jiwa dan berasal dari formasi garis keturunan. Saat Xian Shi berbicara, dia memperlihatkan senyum puas dan langsung menatap Chu Feng. Chu Feng memperhatikan tatapannya dan tersenyum kembali. Xian Shi bahkan lebih bangga, dan diam-diam berkata kepada saudara perempuannya, lihat, cara dia menatapku begitu rendah hati. Ini adalah kekuatan pencegah dari Sekte Abadi Tujuh Alam milikku. Sepertinya sedikit, kata Xian Jing. Setelah Chu Feng dan kelompoknya melewati penghalang-penghalang yang menembus langit dan bumi, lautan bunga mimpi ungu yang besar muncul di depan mata mereka. Mimpi ungu naik ke surga. Tidak hanya kualitasnya yang sangat tinggi, tetapi juga berbeda dari apa yang pernah mereka lihat di luar Sekte Abadi Tujuh Alam sebelumnya. Dalam hal itu tidak hanya lebih berbahaya, tetapi juga jauh lebih tua. Tanpa diragukan lagi, ini adalah yang terbaik. Apakah semua ini perlu disempurnakan? Tanya Jie Shanxian. Semuanya perlu disempurnakan, tetapi lakukan yang terbaik. Sempurnakan sebanyak yang Anda bisa. Jika Anda punya banyak waktu, Anda dapat melakukannya dengan santai. Kata pemimpin Sekte Abadi Tujuh Alam. Sangat banyak. Bagaimana dengan rasio yang disepakati? Begitu Jie Shanxian mengatakan ini, pemimpin Sekte Abadi Tujuh Alam mengerti apa yang dia maksud. Menurut perjanjian, untuk pil yang disempurnakan oleh bunga mimpi ungu, aku akan memberimu 70% dan kamu akan memberiku 30%. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian besar. Tidak peduli seberapa banyak Anda memurnikannya, rasionya akan sama. Tuan Sekte Abadi, kau harus menepati janjimu, kata Jie Shanxian. Tuan, tenang saja. Kami, Sekte Abadi Tujuh Alam, tidak akan pernah mengingkari janji kami. Setelah pemimpin Sekte Abadi Tujuh Alam memberikan jaminannya. Setelah memastikan hal ini, semua orang dari Sekte Abadi Tujuh Alam mundur ke kejauhan, dan bahkan Master Sekte dari Sekte Abadi Tujuh Alam pun memasang formasi penghalang. Dapat dilihat bahwa toksisitas bunga mimpi ungu memang luar biasa, dan bahkan mereka harus berhati-hati. Namun, Jie Shanxian tidak langsung menyerang, melainkan mulai membentuk formasi untuk melindungi Chu Feng, Wang Qiang dan dirinya sendiri. Formasi ini memakan waktu cukup lama untuk terbentuk. Tampaknya melindungi Chu Feng dan Wang Qiang, tetapi sebenarnya memiliki tujuan lain. Chu Feng, mari kita mulai. Jie Shanxian menatap Chu Feng, lalu mengaktifkan formasi. Dalam sekejap, formasi itu menutupi sejumlah besar mimpi ungu dan naik ke langit. Bunga mimpi ungu dan merasakan kekuatan pemurnian, yang berubah menjadi api dan menyapu ke arah Jie Shanxian. Bukankah terlalu kasar untuk memperbaikinya seperti ini? Apakah dia sadar akan racun bunga mimpi ungu ini? Xian Shi mendesah. Dia tahu betul bahwa aura yang berubah dari bunga mimpi ungu sangat beracun dan sekarang menyerang Jie Shanxian. Makin besar jumlah bunga mimpi ungu, makin beracun. Biasanya, bahkan ayahnya mungkin tidak dapat menahan metode pemurnian yang digunakan oleh Jie Shanxian. Namun, dia segera terdiam. Meskipun aura yang diubah oleh kenaikan bunga mimpi ungu masih menyerang Jie Shanxian dan dua lainnya tidak terluka. Sebaliknya,
Mereka memadatkan 3 pil di depan Jie Shanxian. Itulah ramuan mujarab yang dihasilkan dari kenaikan bunga mimpi ungu ke surga. Bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Para tetua sekte abadi 7 alam semuanya menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Walaupun mereka tahu bahwa penyulingannya baru setengah jalan, kecepatannya tetap menakjubkan. Sungguh berdosa. Aku hampir saja luput dari tuan ini. Sebelumnya, di gerbang sekte abadi 7 alam, wanita dan pria tua yang membenci Jie Shanxian mengungkapkan penyesalan mereka. Karena mereka tahu bahwa kesulitan untuk memperbaiki mimpi ungu di sini jauh lebih tinggi daripada produk cacat di luar sana. Awalnya mereka berpikir bahwa meskipun Jie Shanxian dapat menyempurnakannya, kecepatannya akan lambat. Namun kini, bukan saja tidak melambat, kecepatan penyulingannya malah lebih cepat daripada penyulingan produk cacat tersebut. Dari sini, dapat dilihat bahwa Jie Shanxian belum menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Kehadiran Jie Shanxian yang memiliki cara seperti itu membuat mereka merasa takut. Untungnya, mereka tidak melewatkannya. Jika tidak, itu akan menjadi kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi sekte abadi 7 alam mereka. Pada saat ini, pemimpin sekte abadi 7 alam juga berbicara. Metode rahasianya memang ampuh. Tetapi alasan mengapa hal itu masih bisa begitu cepat adalah karena Chu Feng. Dibandingkan dengan orang lain, semua orang menatap Jie Shanxian. Pemimpin sekte abadi 7 alam memandang Chu Feng. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.